Apa yang membuat ibu jauh-jauh naik motor suami istri ke rumah Mas Rin di Surabaya dari Banyuwangi? Berobat. Jadi pesan travel nggak dapat. Kereta juga nggak dapat. Berbarengan sama Maulid Nabi. Terus balik itu belain naik motor. Sampai katanya tadi ketabrak. Ini bengkak. Aduh. Gara-gara pingin kesini, pingin ketabrak gimana? Jatuh nggak? Jatuh sih enggak, cuman kenceng dia hajar dari samping. Terus? Jadi posisinya kan lagi macet di Probolinggo ya Kak. Terus itu ada motor keluar dari arah kiri. Kita lagi jalan, dia lihatnya ke belakang, cuman nggak lihat ke depan. Nolnya ke belakang tiba-tiba berhenti gitu. Ada motor kita lewat. Padahal udah jelas itu jalurnya kita. Terus lari. Orangnya nggak apa-apa, kita nggak jatuh, cuman ini ngeles pegangin motor jadi nggak jatuh. Nggak yang nabrak lari nggak? Udah jalan dia. Mari nabrak lari. Kurang ajar. Hati-hati kon. Terus kena Mas Rin kualat. Temenan. Kucing ditabrak aja harus dipikirkan kok, apalagi manusia ditabrak tinggal lari. Hati-hati. Ini doang orangnya. Hati-hati. Ya, putri. Anak dari atas. Bagus tadi ini. Ya. Udah tetes sudah kali? Sudah. Enak. Sudah kelihatan. Coba tengok. Kadang kontak kadang nyambung otak ini. Iya. Iya Bu. Kadang kontak kadang nyambung ya. Ngomongin. Enggak itu. Saiki lho, saiki kaya ngono. Mau disumenter ditemantang saiki. Lho. Ya apa ya, benar Bapak Ibu saksinya ya. Tadi kan di video kan. Video mana dah? Sekarang silo. Dari ngono ya. Coba ya kok. Sudah kelihatan. Ketok enggak saiki? Kalau habis lihat cahaya Tadi lu di center yang menengahin gayamu. Ya, ini disaksikan banyak orang ya. Oke, gimana? Ini siapa ini? Ibunya melihat anaknya gini gimana sekarang? Lega, sedikit lega bahwa masih bisa sembuh, walaupun ceritanya sama dokter ditolaknya gimana sih waktu ngomong ke kamu gimana? Ingin tahu maksudnya? katanya dapat diperiksa ya, terus ini kecelakaan ini miras ya? Iya dulu. Gak bisa ini. Wah ya gak bisa ya, gak bisa gitu. Terus boleh? Iya, saya ulang dikasih vitamin mata yang besar itu. Kasih vitamin mata yang besar. Oke. Jadi selama 5 tahun itu berobat kemana aja? Mana-mana. Udah kemana-mana? Mana aja? Sak ngomongnya orang. Alternatif yo, wong pinter yo, oh enggak?
iya lho, nek ngomong iya sampai ngomong enggak. Tapi iya toh. Tetep dia kotane sing sebutno kotane tok ae. Kediri. Kediri, Blitar, Blitar, Banyuwangi. Banyuwangi, Banyuwangi mrene awakmu nang Banyuwangi. Terus pandangan. Bisa di Bandara. Mana lagi? Kita sini. Sekitar Surabaya, tapi gurung ke Master League. Baru kali ini ke Master League. Nah, ya nyesel nggak ke disik nang Master League? Iya, ngerti ngono kan paling malas ke disik 5 tahun, aku ngobati 10 tahun. Master Lin kapan ke Banyuwangi? Ditanya Mas Lin kapan ke Banyuwangi? Banyak di sana yang membutuhkan kayaknya. Ini banyak dah. Banyak dah. Nanti kalau ke sana, saya berangkat ke sana beres ke bidang. Oke, jadi nanti ya, saya ada tempat itu di ini Asem Bagus, ya, Asem Bagus Situbondo Banyu Putih. Ini kan dekat dari Banyuwangi, cuma 1,5 jam, 2 jam lah paling lama. Iya. Nah itu mungkin kalau Tuhan 1 izinkan, jam dari ya, Banyuwangi di sana. kalau Tuhan izinkan, itu nanti saya akan ada pengobatan di sana. Alhamdulillah. Ya, saya sudah pernah ngadakan pengobatan di sana soalnya. Ya, jadi kapan waktunya tunggu tanggal mainnya, makanya ikutin TikToknya dulu, TikToknya dulu, Di YouTube-nya Instagram, dulu. Di IG-nya Mas Ya. Lin ini nomor teleponnya Mas Lin Kak. Ya, pokoknya 0812 599 59933. Ya, jadi seperti itu. Kalau ibaratnya, tapi lebih tepatnya Bapak Ibu kalau follow TikToknya sama subscribe YouTube-nya itu pasti tahu kok, pasti tahu. Ya, saya di mana pengobatan, karena ini akun resmi saya. Jadi dipastikan valid. Berapa tadi Master Lin? 0812 599 599 lagi 33. Oke, setelah dia batin apa yang dirasakan? Terang. Terang. Tapi ngebaca tulisan masih gak terbaca. Sudah terang. Ini suaminya gimana? Sudah terang. Terang. Berarti nggak sia-sia dari Banyuwangi naik motor ke sini. Ya, namanya butuh apa pengobatan kan harus ada usaha. Ada usaha ya. Kemarin ada yang bilang saya jauh ini. Ayo ngomong gitu. Lantas piye? Nggak punya biaya, terus gimana? Saya bilang usaha. Apa kabarnya Mak Minta ya? Saya bilang apa? Usaha. Semenjak hidup saya sudah berusaha. Dari mono. Apakah saya harus ngerampok bank? Mau gendeng iya gini. Kan goblok wong nggak. Makanya belum cerdas, belum minum Satsuki. Kalau udah minum Satsuki cerdas. Usahanya bagaimana? Nunut tonggonya, tetangganya dinunuti. Anaknya kan matanya pasti minus. Pasti ada salah satu keluarganya yang bermasalah, entah minus, entah jantung, entah ginjal, entah stroke, entah telinga nggak dengar, ya kan? Apapun juga. Bilang ini ada pengobatan Mas Lin di Surabaya. Kalau mau tak antarkan, tapi saya nunut mobilmu. Kan enak, gratis di sini diobati gratis, betul nggak? Benar. Itu yang namanya usaha. Master Lim saya juga ada riwayat stroke. Stroke. Tangan sebelah Ya kanan. gampang kan? Tinggal semprot aja. Iya. Nih. Ya, harusnya disemprot gini. Iya. Oh, udah nggak bisa dong. Ya, Panjang. oke. Lantas lagi yuk. Biar lebih terang lagi. Dah, terus kita boleh pulang. Tapi ini Mulai gila enak mas. Tahu mulai dulu ya. Enggak, Putri ini loh kok tahu mulai kecil juga enak. Nah, iya mulai bayi-bayi ya. Ini 11 tahun di Fatma dah gak apa-apa ya. Ambo, Fatma itu apa? Di rumah sakit Fatma Ah, 11 tahun. 11 tahun, diapain? Ya berobat terus. Berobat apa toh? Ya. Obat Kata Kata siapa? Malah tambah putih kabeh motoy. makanya itu 11 tahun dah tambah. Nah iya tambah parah, ke sini udah putihnya udah mulai mengecil. Mulai tahu mulai Itu gila kayak enak. kayak gini, ini kenapa? Nah kayak gini loh, dari bayi dulu harusnya. Iya mulai tahu mulai dulu sudah sembuh. Ini juga. iya. Ini kenapa? ROB juga. Wis waras gini loh. Makasih. Cuman banyak perubahannya. Banyak perubahan.
banyak itu. Nyari dia langsung. Udah makin menipis putih-putihnya. Le nyari. Le ya. Iya, apa namanya ini? Kenzo. Hah? Kenzo. Kenjo. Kenjo. Ini apa? Sofian. Sophia. Iya baru saya ini. Ini baru pertama kali ke sini. Iya. Hmm. Ini gaya Usia berapa sekarang? 4 bulan. Masih belum putih sih apa bening ya? Iya, putihnya bening memang. Oh iya tuh. Oh, tapi ini sudah ada selaputnya ini di luar, udah butek. Iya. Karena dia sedang ngucek mata ini loh. Iya, bukan ngucek sih apa? Iya, ditekan gitu loh. Gini. Kadang digosor-gosor katanya. Ya, karena di mata dia terasa nggak nyaman, sakit. Coba. Tuh, ya toh? Lihat bola matanya ini. Iya, ini X-Tech 5 katanya. Hijau di dalamnya. Jadi nggak bening. Jadi bukan kayak ini kan cuma putih di tengah itu loh. Itu loh kayak putih di tengah itu loh. Lihat, ini perbedaannya. Oh, dipegang. Mana lampunya? Lampunya mana? Ini kan cuma putih di tengah itu loh. Dua-duanya. Nah, kalau ini kan di dalamnya ada hijaunya, jadi butek. disuruh operasi. Suruh operasi. Dioperasi diapain? Gak mau. Ya? Ya, oke. Banyak sekali ya itu tadi Bapak Ibu, ya. Mau diganti bola mata aja nggak bisa kok, dioperasi gimana toh? Karena kalau ROP singkatan dari retina of prematur, itu bola matanya tidak berkembang. Nah kalau tidak berkembang, operasinya diapain? Karena kerusakannya itu pada saraf-sarafnya. Ya, tapi yang mau operasi ya silakan monggo. Oh nggak kenal kok ya apa? Oh saya ngobatin orang juga nggak boleh bayar, bener nggak? Bener ya Bu ya? Nah, Ibu kesini berapa kali Mas? Ini yang ke-8. Nah, bayar nggak Bu? Ayo wis. Ini nggak tak obati. Ya, di sini di ruangan ini semua, saya ada yang tahu namanya nggak selain Putri ini? Nah, ya. Jadi kalau yang bayi-bayi, anak kecil kayak Putri ini kan, kenapa saya tanya namanya dulu? Karena pendekatan dulu supaya dianya mau ditetes. Begitu dia merasakan hasilnya, sekarang minta terus dia. Ditetes, enak ya Putri ya? Enak? Iya, mau lihat Putri ini. Ini terlambat, 11 tahun baru ketemu saya. Ini baru, sekarang usianya 12 tahun. Melek. Melek. Ini loh, bola matanya. Oh iya, putih itu ya. Ini dulu ada benderannya Mbak, sekarang benderan. Bening gitu. Ya, Dulu itu anak baju ini kayak baju gitu. Oh, terus sekarang lepas. Sekarang lebih kecil putih-putihnya. Ya. Ini dulu ada tempel. Dan bola matanya sudah berkembang loh. Waktu itu agak masuk ke dalam. Ini dulu meripatnya kecil gini, sekarang sudah lebar. Ngeri. Ini apa? Persamaannya Putri Aryani. Nah, kamu namanya Putri siapa? Putri Ayu milik aku sana. Hah? Putri Ayu. Ya. Oh, Putri Ayu, sana Putri Aryani. tapi yang kiri kenapa nggak bisa melihat cahaya ya Mas? Yang kiri, coba yang kanan tutup dulu. Kelihatan enggak? Enggak. Kelihatan enggak? Enggak. Enggak. Yang ini belum. Belum. Coba satunya tutup buka. Nah, Terang banget. nah banget. Ya, bertahap ya. Yang kanan dulu mungkin. Ya, pokoknya dua-duanya ditetes ya lagi. Nih, lihat ke atas. Masterin ininya kan tinggal sedikit, beli di kantor bisa. Bisa. Nek, ini boleh. Selama 1 bulanan mungkin habis. Halo Mak. Alamak. Nah, ini. Perih. Ya, ibunya juga. Ibunya tangannya udah sembuh. Iya ini, bengkok menggunakan. Sempat apa kecelakaan ya? Dibalik. Enggak kecelakaan, jatuh. Jatuh. Ya podo ae jatuh. Tapi jatuh sendiri maksudnya.
Ya. Ya. Ibu sudah. Bapak sudah. Sudah enak. Ini sudah enak. 2 kali belum. Ya sudah, kamu belum. Baik. Ya. Ya. Sama Mister Tutup. Ya. Ya. Iya, enak ya. Ini lahirnya berapa bulan? 7 bulan. 7. Beratnya berapa? 1,6. 1,6. Iya. 7 bulan tapi gede sih, 1,6. Itu 8 bulan 1,1. Putri. Ini berapa beratnya? Ini mulai Ah, 2 2 kilo. 2 kilo. Berapa bulan? 9 bulan. Oh, tapi kok aerobik? Sayang buka sayang. Mau masuk inkubatan? Ya, nggak apa-apa, nangis bentar. Ya. Ya. Woi, yang di luar ngapain di luar? Di dalam situ. Yang di luar masuk dalam situ masih ada. Masih ada tempat. Ya. Ini kenapa? Tutup. Air saksinya mana? Iya. Saksinya. Itu mau sampean. Mbak, kayu le masih dari. Ini minum dulu dari sini. Dari sini mana tadi? Tapi sini pelan-pelan dulu. Oke. Oh. Timangnya juga Ya. timbul lagi enggak topi. Baik, baik. Sepeda mbek kolagen apa? Sama. Ini kenapa kok hancur kayak Oh gini? sama, cuman kemasannya aja Katarak, beda. glukoma, Terus Sing berenang katarak kok masih kayak gini? terus kena barang nggak halus. itu terus Barang halus. iya Kok iso? katanya Siapa ngomong? ya waktu yang ngantar ke sini itu dulu bilang gitu Ngantar ke sini mana? dulu Hah? Mbak Rere Maksudnya? yang ngantarkan ke sini Ngantar ke rumah Mas Erlim. iya dulu kan ditangani dia katanya kena Oh, mari ngono gak sanggup dikekno aku. Hah? ya sekarang nggak diantar gitu ke sini sendiri Mari ditangani kono pira suwi? Terus, 1 bulan 1 bulan. habis itu katanya diantar ke sini tak antar ke situ besok sembuh gitu Nah, mari tangan saulan lepas tangan diantar nang kene. Entek pira nang kono? Piro, Pak? kurang lebih ya 20-an kali 20 juta. Minta ampun. itu belum yang kalau datang Kalau masuk datang tuh. ngasih Iya. lagi gak sanggup diantar nang kene. Wis nerima duit 60 juta lebih, gak kurang ajar lah. Ayo, Bapak Ibu, sekarang cerdas saja ya. Mikir pinter ya. Di sini bayar apa enggak? Ya. Ayo. Ya. Andai kata Bapak Ibu beli sendiri tetesnya, spraynya apa segala macam, nyampe tak 20 juta. Malah oleh biro yo. Sok gawe pirang tahun lu yo. Gak masuk akal ya. Ngono iku lho ya. Ngono kadang ngomong lho gak dipikir. Contoh kayak bapak ini datang lagi nih. Hey, halo. Halo. Mulai Pak. Wah, wis lumayan Pak. Ya, lumayan gak kayak pertama hijau nih, bola matanya nih. Ya. Nah, ya, segeran ya, beda sampai yang pertama kali teko. Ini juga Master, dulu kan dokter katanya sarafnya putus nih. Kupingnya wis krungu. Matanya wis enak. Romi gimana? Sudah nyium bau enggak? Belum. Ayo ditanya nih. Ayo tanya sih. Enggak diterapi mana Romi?
Ini malah parah, semua inderanya hilang ini. Matanya tidak kelihatan, telinganya tidak dengar, hidungnya nggak bisa nyium bau, ya. Tangannya sekarang matanya sudah enak, ya. Kupingnya wis krungu, ada irungnya, ngambune kurung-kurung. Ya, oke. Ya. Yang berobat kacamatanya lepas dong. Centong tambah burung ya. Ya dah. Enak. Oh, diternak paranormal nang ini. Oh, paranormal nangani jeber dak 20 juta, burung anu 20 juta lebih yo. Burung nak terkenal lebon-lebon ya. Ini Iya. minta disemprot. 20 juta ya awak mau apa itu? Dikai apa itu? Dikai sajen apa dikai apa? Master ini Ditakoi sih kok tak jawaban tau tak semprot. perih. Jawaban kok tak semprot nih. 20 juta lah, mau ngetak 20 juta ya oleh apa? Loh bukan, dikasih apa kok mau ngerela keluar uang segitu banyaknya itu loh? Dapat apa ya, dapat gitu itu. Dapat gitu apa? Saya lah, maksudnya ini masih ngerti. Kan dikai apa? Dikai tetesan lah, dikai ramuan lah, dikai apa? Tiga tetesan ya ramuan, dikasih minyak. Nah, minyak apa? Entah apa. Menyantah apa dulu. Terus, mari digawe berobat sebulan, membaik, memburuk apa sama aja? Dibawa ke rumah sakit mau diganti bola mata. Loh. Sama. Saya gawa rumah sakit apa? Ya ini sendiri Terus? sama anaknya. Habis itu dari sana disuruh ganti bola mata, enggak mau. Terus? Terus ke sini. Jadi ke paranormal itu sih enggak 20 juta itu kayak apa ae. Awamu lebono piro nang kono sekali teko lebono piro? Pokoknya ya datang sangu. Datang sangu. Sangu itu maksudnya kayak salam tempel apa? Iya. Oh, salam tempel. Ayo kasih mas. Wakai sing tenan kono. Banyak. Rungokno ya. Ini ya, orang yang masukkan ke dalam kotak ini. Bukan biru. Iya. Tenang aja. Enggak apa-apa. Ya. Yang masukkan kotak ini. Kotak ini bukan bayaran di Master Lim, sorry ya. Master Lim nggak butuh bayaran teko menungso. Bayarannya sudah dari Tuhan sendiri. Kotak ini buat apa? Kotak ini baru ada selama saya ngobatin lebih dari 10 tahun. Kotak ini ada baru Desember 2022. Berarti kan baru aja kan ya? Nanti Desember lagi baru 1 tahun kan ya? Sekarang September. Desember 2021 ya. Tuhan bilang apa? Bikin yayasan. Oh siap. Tapi tak tanyai. Uangnya ada apa enggak Tuhan? Duitnya ono apa ora Tuhan? Nah, saya tahu Tuhan Maha Kaya. Tapi saya nggak mau suruh ngemis-ngemis online, ngapain gitu loh ya. Biasanya kan kebanyakan saya lihat di TikTok itu kan gitu dong. Ya sorry. Karena saya tahu Tuhan Maha Kaya, ngapain saya harus ngemis-ngemis gitu. Tuhan bilang apa? Libatkan pasien. Ya mau aku, isin aku. Ya mending tak tarik mau terang-terangan ya. Alasannya ngono gawe yayasan ya. Tuhan ngomong apa? Bukan seperti itu. Nah terus maksudnya gimana Tuhan? Tuhan berkata, Tuhan ngomong apa? Aku loh mau berkati pasienmu, gak oleh tak? Katanya gitu. Oh ternyata seperti itu. Dan 3 hal yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Setiap orang sudah masukkan dalam kotak Yayasan Satsuki. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kesaksiannya di TikTok. Ya, kalau usah ngomong 1 hari 1 malam nggak selesai. Ratusan orang mengalami 3 hal. Yang pertama, diluputkan dari bencana dan kecelakaan. Ya, termasuk kehilangan. Ya, ada yang kehilangan dompet
hari Sabtu setelah dia berobat ke sini, dia makan nongkrong di satu tempat keramaian. Terus habis itu orang Banjarmasin nih, ya. Nah itu minggunya baru tahu kalau dompetnya jatuh. Akhirnya dia cari ke tempat dia nongkrong tadi malam, ketemu. Dan dompetnya nggak bergerak, nggak masuk akal ya. Harusnya dompet ya masih diambil orang ya. Setidaknya diamankan security atau bagaimana? Enggak, dompetnya masih ada. Ada ibu-ibu mau nyebrang, mau ketabrak, nggak jadi. Cuman dengkulnya aja biru. Mau tabrak mobil nggak jadi. Diluputkan dari bencana kecelakaan. Yang kedua, rezekinya ditambah. Bahkan bukan rezekinya sendiri, rezeki anaknya pun ditambah. Ada ibu cerita, dikasih uang anaknya 5 juta. Loh, anaknya aja ngasih 5 juta, Bu. Ibunya dapat 5 juta, anaknya dapat berapa? 23 juta. Ada ibu-ibu yang jual mainan anak-anak di pasar malam, begitu dia berobat sini, dia habis masukkan, malamnya dia ibaratnya jualan di pasar malam mainan anak-anak. Ada satu bis turun di depannya dia, yang turun anak-anak semua, borong mainannya. Nah, itu nggak pernah terjadi selama dia jualan. Itu terjadi setelah dia masukkan dalam kotak. Apa itu kebetulan? Tidak. Ada satu orang buta jualan snack 2.500 rupiah. Omsetnya cuma 50.000 per hari karena di perumahan rada sepi katanya. Begitu setelah masukkan sampai hari ini omsetnya 150.000, stabil sampai hari ini. Ada ibu pedagang baju yang dulunya sepi sekarang malah buka cabang, kemarin dia cerita. Ada lagi satu hal, sembuhnya dipercepat. Jadi 3 hal yang Tuhan janjikan ini terjadi. Makanya Tuhan bilang apa? Libatkan pasien. Bukan berarti Bapak Ibu yang nyumbang, tapi Bapak Ibu yang disumbang oleh Tuhan. Nah, ini yang nggak masuk nalar dan terjadi. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ya. Kalau Tuhan sudah gerakkan, jangan ditahan-tahan. Perbuatan baik apapun itu ada dalam hati Bapak Ibu. Ada orang kehausan kasih minum, ada orang bingung tanya alamat kasih penunjuk jalan. Kalau nggak ngerti buka Google Map, ya. Apapun itu, ada batu besar di jalan Bapak Ibu berhenti sebentar aja, pinggirkan supaya nggak menakai orang. Itu aja udah perbuatan baik. Ya, nggak harus perlu pakai uang. Ya. Jadi seperti itu. Saya dulu lakukan hal itu Bapak Ibu. Yang saya bicarakan sudah saya lakukan. Ada orang kehausan, saya cuma punya air putih, ya, bukan air kemasan, saya kasih. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya Satsuki, wah, baik banget. Ya, nah itu. Saya kasih minum, walaupun cuma air putih. Ada orang bingung nanya alamat. Waktu itu bukan zamannya Google. Walaupun saya nggak tahu, saya coba berjalan ke orang yang lebih tahu, saya tanya, Mas sampai menurut alamat. Nah, terus kalau saya lagi berkendara ada mau batu besar yang sekiranya ini pasti bakal nyelakai orang, saya nepi dulu sebentar, saya turun, ya, saya pinggirkan batu itu, setidaknya tidak ada orang yang celaka. Dari hal kecil-kecil ini Bapak Ibu, kita sudah mulai diajarin untuk peka. Makanya Bapak Ibu kalau saya bilang Tuhan ngomong sama saya itu jangan heran. Apa Tuhan ngomong audible gitu? Enggak. Kan nggak mungkin. Bapak Ibu kalau mau dengar suara Tuhan gampang. Contoh ya, ada sandal berantakan. Tuhan sudah ngomong gak cocok sandalnya gitu. Bapak Ibu mau manut ditoto sih lagi. Tapi kalau cuek aja, ya lama-lama enggak peka. Mau masuk diskotik, wis ana alarme iku. Dak dikduk suara Tuhan, suara musik di jantung gak nyaman. Dak dikduk. Ini kan sono alarm. Tapi Bapak Ibu lawan itu. Wis mlebu ae. Suwi-suwi males Tuhan ngomong. Gak peka. Betul? Nah, itu. Bedanya di situ. Mau minum minuman keras. Nah, ini kita tanya yang korban miras. Ya. Kamu minum minuman keras itu bolak-balik apa baru sekali? Bolak-balik. Yang pertama kali waktu kamu mau minum, itu ada perasaan minum enggak ya? Iya. Iya betul ya? Betul nggak?
Tapi begitu kamu sudah minum, jebret, akhirnya apa? Konslet otaknya. Dan wis minum terus aja, wis kecanduan. Akhirnya apa? Suara Tuhan yang tadi bilang minum enggak ya, itu hilang. Itu loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan ngomong nggak didengerin, yuk gimana Tuhan mau ngomong? Betul nggak? Jadi kalau Tuhan mau berbicara kepada seseorang, bisa melalui tanda, minta tanda atau bagaimana. Ada orang, Tuhan, aku minta tanda pasangan hidupku harus seperti ini. Kasih saya tanda kalau dia memang jodohku. Saya minta gini. Ono sing aneh-aneh. Mintanya hujan itu cuma di satu tempat, Mas. Ono sing ngetes-ngetes kayak ngono, aneh-aneh ya. Tapi kalau memang orang itu benar-benar dekat sama Tuhan, sering komunikasi, ya. Komunikasi bagaimana dengan Tuhan? Apapun itu, sembahyang, berdoa, apapun itu. Ya. Perbuatan baik itu ibadah juga, sama. Nah itu nanti lama-lama akan ditambahkan sama Tuhan. Nah setelah kamu minum pertama jebret, minum kedua sih mikir meneh ya. Minum ketiga wis gak mikir ya. Sikat terus bleh. Sampai akhirnya jeder di titik tertentu pas kena suatu minuman oplosan ya. Jebret. Makanya zaman dhisik nyanyi oplosan itu sok ima itu ya. Iya toh? Apa lagunya ini? Apa ora eman awakmu ngono ya? Nah ini, enggak apa-apa. Kamu masih kasih kesempatan Tuhan bertobat. Alhamdulillah lah, dia sudah mengucap syukur. Ya. Dengan kejadian ini enggak jadi masuk neraka ya. Setidaknya jangan Tuhan, saya salah, saya siap terima konsekuensinya. Tapi sekarang saya bersyukur, alhamdulillah sudah ketemu Mas Erlin, masih ada harapan, betul ya? Ibunya pun ya senang ya Bu ya. Udah, oke. Jika Anda suka dengan video ini, sebarkan salam sehat selalu dari Mas Erlin.